Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar RRI Pro 1 khususnya yang di RRIN. Salam sehat. Iya, amin. Semoga Pak Zudan juga sehat ya. Amin. Baik. Sehat, Mbak Desi. Ya, Pak Zudan, ini digulirkan wacana untuk penggabungan NIK dan juga NPWP ini sudah sejak tahun 2008. Koreksi saya kalau salah. Bagaimana informasi terkininya, update-nya? Ya. Nah, saat ini sudah ada regulasi terbaru yang ini merupakan kebijakan resmi dari negara yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Pak Jokowi berupa Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021. Ini diawali dengan semua pelayanan publik itu wajib menggunakan NIK. Ini dulu diawali semuanya. Kalau sudah punya NIK, gunakan NIK. Kalau punya NIK dan NPWP, gunakan kedua-duanya, NIK dan NPWP. Untuk badan usaha, pelayanan publik cukup menggunakan NPWP. Nah, ini adalah bagian dari upaya integral antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mulai menyatukan bahwa NPWP cukup nanti menggunakan NIK. Nah, saat ini undang-undangnya sedang dibahas di DPR. Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan sedang dibahas. Nah, diawali dengan Perpres 83. Kalau kita mengawali single identity number itu melalui Undang-Undang 23 tahun 2006. Ya, 2008 terus kita sosialisasikan itu, Mbak. Terus, nah sekarang Presiden lebih sistematis lagi. Lebih kencang lagi mendorong Indonesia menggunakan single identity number. Semuanya berbasis NIK. Jadi bantuan sosial sekarang berbasis NIK, kartu prakerja berbasis NIK, pembuatan SIM berbasis NIK, pembuatan rekening bank berbasis NIK. Seperti itu, Mbak. Dan nanti untuk NPWP juga cukup menggunakan NIK. Tetapi masyarakat nggak usah takut. Tidak kemudian 272 juta penduduk Indonesia yang punya NIK nanti membayar pajak semua, enggak. Ada ketentuannya. Hanya yang memenuhi syarat sebagai pembayar pajak nanti yang wajib membayar pajak. Misalnya penghasilannya berapa juta setiap bulan gitu. Di bawah itu nggak kena pajak. Tetapi didata sebagai wajib pajak. Sehingga pada saat yang bersangkutan penghasilannya sudah tinggi, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagai pembayar pajak, baru dikenakan pajaknya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, Mbak Desi. Jadi walaupun satu data tunggal, tetapi ini kan akan terjadi sinkronisasi dan validasi data wajib pajak. Tapi tadi sudah ditegaskan Pak Zudan ya, bahwa ini ada perinciannya dan masyarakat tidak perlu khawatir. Pak Zudan, kalau misalnya kita sudah menggunakan data yang tunggal begitu, risiko untuk kebocoran data tentu akan menjadi semakin besar. Sedangkan kita untuk perlindungan data di Indonesia ini belum habis dibahas sampai dengan saat ini. Bagaimana update-nya Anda bisa sampaikan juga kepada masyarakat agar tidak resah begini ya? Artinya rencana pemerintah berjalan, tetapi masyarakat tidak menjadi cemas dengan rencana ini. Ya, perlu saya sampaikan, saya juga sekaligus melaporkan kepada seluruh pendengar Pro 1 khususnya RRI di ini, bahwa penggunaan NIK untuk terus kita ditandemkan dengan NPWP itu karena kalau di NPWP tidak langsung menggunakan NIK, penduduk yang berpindah rumah itu tidak terdata dengan baik, Mbak Desi. Yang meninggal dunia juga tidak terdata dengan baik, yang keluar negeri tidak terdata dengan baik. Karena yang mendata setiap hari orang yang meninggal, orang yang kemudian pindah ke luar negeri karena sekolah, karena ikut suami, atau yang pindah antar daerah, pindah alamat, itu hanya di Dukcapil. Nah, maka dengan integrasi ini akan ikut mengupdate data perpajakan nasional Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan perlindungan rahasia data pribadi. Di Indonesia itu semua lembaga menyimpan data pribadi. Semua lembaga, terutama lembaga-lembaga yang memberi pelayanan publik. Misalnya kampus Universitas Nusa Cendana di Kupang itu juga menyimpan data pribadi, yaitu data mahasiswa. Kemudian perbankan itu menyimpan data pribadi, yaitu data nasabah. Polri menyimpan data pribadi, data kepemilikan SIM. Badan Pertanahan Nasional menyimpan data pribadi terkait dengan data
siapa pemilik tanah. Nah, aturannya ya di dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Undang-Undang Admindu, data-data pribadi ini harus dijaga. Tidak boleh digunakan sembarangan, tidak boleh sampai bocor. Karena ini ada sanksi pidananya, sanksi administrasi, dan sanksi perdatanya. Jadi sanksi pidana, perdata, dan administrasi itu ada. Termasuk kepada masyarakat. Misalnya masyarakat tahu data seseorang, menemukan KTP seseorang, kemudian KTP itu difoto, kemudian dia share ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram data orang ini. Ini termasuk pelanggaran rahasia data pribadi, karena menyebarluaskan data orang lain tanpa persetujuan pemilik datanya. Nah, inilah yang kita jaga. Kita semua wajib menjaga dan melindungi data pribadi masing-masing dari orang yang menjadi pelanggan kita. Nah, dari Dirjen Pajak, Dirjen Dukcapil juga begitu. Kami memberikan perlindungan kepada seluruh data sambil menunggu regulasi dengan data kependudukan. Dirjen Pajak juga begitu. Karena nanti kami melanggar hukum kalau tidak memberikan perlindungan data. Nah, ini memang kita sangat berhati-hati karena yang namanya cyber security system itu sesuatu yang sangat dinamis. Hacker kan terus bekerja juga, Mbak. Dia terus bekerja, nyerang terus. Ada yang iseng, ada yang usil, ada yang penasaran, gitu. Ya, kok saya nggak bisa jebol situsnya, misalnya dari institusi pemerintah sektor keuangan, misalnya. Dia penasaran, dia coba terus. Untuk menguji kemampuannya dia. Karena hacker kan juga punya asosiasi, Mbak. Asosiasi hacker dunia, asosiasi hacker di berbagai wilayah itu ada. Ya, jadi kalau misalnya kita kembali lagi tadi NIK dan NPWP ini digabung, ini kan akan terintegrasi seluruh data penduduk yang berkaitan dengan layanan pemerintah seperti yang Pak Zudan sampaikan. Ini kemudian akan membuat pengawasan justru akan semakin efektif begitu Pak Zudan ya. Nanti wajib pajak bisa dipantau dengan mudah juga melalui NIK ini. Jadi, nah semangatnya adalah kita memberikan pelayanan terbaik. Misalnya untuk bantuan sosial, ke tekniknya sudah bisa dilihat dia dapat bantuan sosial atau belum. Sehingga kita saling bisa mengontrol kepada Pemda, juga kepada masyarakat. Kita bisa mengerti, ini orangnya kaya raya, sudah jadi wajib pajak atau belum. Nah, nanti terintegrasi kok. Dicocokkan dengan data kepemilikan mobil di Polri. Kan data kepemilikan mobil bisa termonitor. Sekarang dengan NIK kan, Mbak? Dia mobilnya Fortuner, Pajero, Innova, bisa langsung terpantau itu ya? Iya, kok nggak bayar pajak? Nah, ini nanti dari Dirjen Pajak menemui yang bersangkutan, Anda belum bayar pajak ya, gitu misalnya seperti itu. Pak Zudan, berarti langkah pertama ini seluruh warga negara wajib memiliki NIK. Jadi kalau belum melakukan perekaman KTP elektronik harus segera dilakukan karena ini kuncinya ya. Starting pointnya mulai dari situ berarti Pak Zudan. Ya, betul sekali Mbak Desi. Kuncinya adalah semua penduduk wajib punya NIK. Misalnya kita baru punya cucu kita harus segera didaftarkan NIK-nya karena nanti kalau berobat di puskesmas, berobat di rumah sakit nggak terdata NIK-nya, nggak bisa dapat layanan BPJS gratis. Ya, jadi kan kita punya asuransi kesehatan gratis untuk masyarakat, tapi syaratnya harus punya NIK. Berarti Pak, silakan lanjutkan dulu. Masyarakat kita yang di pelosok-pelosok, di pulau-pulau terluar, bisa jadi dia belum punya NIK. Bisa jadi ya, karena misalnya yang di pegunungan, yang di pulau-pulau, nah itu nanti Pak Camatnya atau Pak Kepala Desanya lapor ke Dukcapil agar kami jemput bola. Misalnya di satu desa penduduknya ada 100, ada 50 yang belum terdata NIK-nya, anak kecil-kecil gitu kan, belum sempat diurus. Nah, kalau mereka datang ke Dukcapil jauh, kami punya program jemput bola. Kami yang akan datang ke sana. Seperti di NTT kita pernah ke Wairebo. Ke Manggarai ya. Malah saya belum pernah ya, Pak Zudan udah pernah ke sana nih. Itu berjalannya 1,5 jam, jalan kaki. Jauh banget. Naik bukit-bukit. Ini jemput bola nih. Saya menginap di sana. Ya. Pak Zudan, saya penasaran nih Pak Zudan. Ya mungkin pendengar yang lain juga ingin tahu NIK kita itu dari lahir itu sama berlaku sampai seumur hidup. Jadi kalau misalnya yang NIK-nya ini pada KTP yang lama belum melakukan KTP elektronik perekaman, itu tidak akan berubah Pak Zudan NIK-nya. Ya. Jadi begini, ini ada 2 kategori.
dulu kita membuat NIK nasional itu 2009-2010, Mbak. Oke. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang masih memegang KTP sebelum 2009-2010, bisa jadi NIK-nya sudah berubah. Oh. Karena kita melakukan transformasi ke NIK nasional. Dulu itu NIK per daerah, Mbak. Oke. ND punya NIK sendiri, Atambua punya NIK sendiri, Manggarai Barat punya NIK sendiri, Sumba Timur punya NIK sendiri gitu. Nah, dengan program KTP nasional kita memberlakukan NIK nasional di 2009. Oke, jadi kalau yang punya KTP 2009 ini sudah pasti NIK-nya nasional dan ini nasional. Sama ya? Ya, apalagi yang sudah KTP elektronik itu pasti sudah NIK nasional, itu sudah aman. Ya. Jadi kepada seluruh warga masyarakat yang belum membuat KTPL segera buat KTPL-nya. Yang belum punya KK baru segera dibuat dengan KK baru. Karena kita terus menyisir ini, Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang dekat dengan Dinas Dukcapil segera datang ke Dukcapil untuk membuat KTP elektronik. Kalau yang jauh kami yang akan jemput bola. Kumpulkan warga masyarakatnya hari apa, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu saat hari libur, hubungi Dinas Dukcapil jemput bola. Teman-teman di NTT rutin di sana, yang di Larantuka, yang di Lembata, itu ya, yang di banyak lah, yang di Flores itu di banyak ND sekali. juga ada Pak Zudan, kami laporkan ini ada inovasi dari Dinas Dukcapil di Kabupaten ND ya, ada upaya jemput bola dan lain-lain, ini juga sudah dilakukan. Ya, Pak Zudan, jadi kita harapkan ini ya, masyarakat yang mendengar kita atau menyaksikan kita melalui YouTube dan juga Facebook, ini sama-sama bisa kemudian mengecek kembali anggota keluarganya yang belum punya NIK, ini harus segera, karena NIK ini menjadi kunci untuk semua layanan pemerintah ya Pak Zudan. Iya, betul Mbak. Kita menuju era single identity number, kuncinya adalah NIK. Jadi Bapak dan Ibu, masyarakat, diingat-ingat NIK-nya. Perlu dicatat kalau belum punya KTPL bagi anak-anaknya, belum punya kartu identitas anak, kartu keluarganya bisa difotokopi, ditaruhkan di tas. Karena di situ kan ada nomor induk kependudukan kita. Oke, apalagi bisa dihafal ini ya, single identity number-nya. Sambil kita mulai menghafal. Baik, terima kasih Pak Zudan untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan dengan mendengar himbauan dari Pak Zudan ini semakin banyak yang kemudian peduli dengan NIK-nya, karena pemerintah sudah menerapkan sistem single identity number ini, dan agar tidak kagok nanti ya ada pelayanan pemerintah yang terhambat karena NIK-nya belum ada, begitu Pak Zudan. Iya, betul sekali Mbak Desi. Ya. Terima kasih Pak Zudan ya, sekali lagi selamat melanjutkan kerjanya pagi ini. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat ke Jakarta. Bersama kami baru saja Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri.